Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek ini teringat ya, itu kan ada sumur tuh ada sumur. Teringat masa yang lalu ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikeceburkan ke dalam sumur itu. Cucu-cucuku, ini kisah nyata bagian yang kedua tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Maaf ya cucu-cucuku, kakek biar tidak cangkel. Makanya kakek harus duduk. Setelah dikeceburkan ke dalam sumur, tidak lama kemudian datanglah rombongan sudagar-sudagar yang berasal dari Palestina, yaitu untuk menuju Mesir. Sudah terbiasa mereka itu beristirahat di tempat itu. Betapa terkejutnya telinga mereka itu ketika mendengar rintihan seorang anak yang berada di dalam sumur itu. Mereka mengangkat beramai-ramai anak itu ke atas. Diangkatlah. Wow, betapa riang gembiranya mereka itu. Ternyata yang diangkat itu adalah seorang anak laki-laki yang begitu tampan menawan rupanya. Tidak ada seorang selebritis di dunia ini yang sanggup untuk menandingi ketampanan anak itu. Mereka bersepakat untuk menjual anak ini di negeri Mesir nanti. Dan mereka pun bersepakat hasil dari penjualan anak ini akan dibagi hasil yang sama rata. Cucu-cucuku yang tercinta, sesampainya di negeri Mesir, ada seorang pejabat tinggi negara yang berani membeli dengan harga yang sangat mahal dan tinggi. Dia itu adalah Menteri Pertahanan Keamanan Negeri Mesir yang bernama Jenderal Kit Pir. Jenderal Kit Pir, cucu-cucuku jangan lupa, jangan disamakan dengan Kit Mir ya. Jangan, Jenderal Kit Pir. Kebetulan Jenderal Kit Pir itu beliau belum pernah anak, maka diadopsilah Yusuf itu oleh keluarganya. Yusuf itu tidak dipekerjakan, tidak dicapaikan, dilelahkan oleh keluarga besar jenderal itu, akan tetapi diberi fasilitas yang sangat istimewa sekali. Busananya sangat mahal-mahal dan juga harum wewangian yang melekat di tubuhnya itu sangat semerbak harumnya. Cucu-cucuku yang tercinta, sampailah Yusuf itu menjadi seorang pemuda yang rupawan, yang ganteng menawan. Istri sang jenderal yang bernama Zulaiha semula mengangkat Yusuf itu sebagai anak. Akan tetapi lama-lama istri sang jenderal itu terpanah asmaranya, yaitu untuk mengajak sesuatu kepada Yusuf, yaitu untuk berhubungan intim. Hampir-hampir Yusuf itu tergoda oleh rayuan setan. Akan tetapi Yusuf itu adalah pemuda yang sangat beriman dan takwa kepada Tuhan. Katanya, Zulaiha itu mengajak, "Wahai Yusuf, marilah kita bersenang-senang, berbahagia bersamaku." Akan tetapi Yusuf menolaknya. "Aku takut. Di sini ada yang memperhatikan kita
yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Yusuf, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan kita di sini. Tetapi Yusuf itu jawabannya seperti semula sama. Setelah itu datanglah jenderal ke rumahnya. Melihat kejadian itu, Zulaiha itu berpura-pura, berakting. Zulaiha itu berakting. Wahai suamiku, Yusuf ini akan memperkosaku. Akan tetapi Yusuf itu menolaknya. Bukan aku, katanya, kata Yusuf, bukan. Maka Yusuf itu keluar dari rumah. Tuh. Maka Yusuf itu keluar dari rumah. Akan tetapi, cucu-cucuku yang tercinta, setelah itu keluarlah seorang tetangga menghampiri ke mereka yang sedang bersengketa. Kata tetangganya itu, wahai Jenderal Kitfir dan keluarga besar, apabila Yusuf ini yang memaksa, maka akan busananya akan sobek di depan wajahnya atau badannya. Tapi apabila busananya sobeknya itu di belakang, di punggungnya, maka berarti istri Bapak Jenderal yang mengajaknya. Maka periksalah busana Yusuf itu. Maka setelah diperiksa, ternyata yang sobek busana yang dikenakan Yusuf itu di belakang badannya. Berarti, kata tetangganya itu, istri Bapak Jenderal ini yang mengajaknya. Maka jenderal itu mewanti-wanti kepada Yusuf, wahai Yusuf, jangan sampai bocor rahasia yang telah terjadi ini, memalukan keluargaku, kata jenderal itu. Akan tetapi cucu-cucuku, maklum, rahasia yang onar itu kalau sudah diketahui oleh tetangga sebelah, maka kabar itu akan merembet ke sana kemari, ke utara, selatan, timur, dan barat. Maka jenderal itu merasa malu wirang, dicemooh dan digunjingkan oleh masyarakat dan tetangga-tetangganya. Cucu-cucuku yang tercinta, maka setelah itu, untuk menghilangkan jejak, Zulaiha istri jenderal itu di suatu hari mengumpulkan seluruh wanita tetangga-tetangganya dan banyak sekali yang diundang ke rumah yang sangat mewah itu. Cucu-cucuku yang tercinta, oleh Zulaiha disediakan jamuan buah-buahan dan disediakan pula pisau untuk mengupasnya. Para tamu undangan yang sebagian besar para wanita-wanita itu dijamu dengan buah-buahan. Maka disuruhlah keluar Yusuf itu dari kamarnya. Betapa takjubnya seluruh wanita ketika melihat sosok tubuh Yusuf itu yang sangat tampan, rupawan, menawan. Sampai-sampai mereka sedang mengupas buah-buahan itu. Bukan buah-buahan yang dikupas, akan tetapi terkena kulit tangan mereka sendiri, sehingga mereka tidak sadar bercucuran darah.
dikarenakan bukan buah yang dikupas, akan tetapi anggota tangannya yang terkena kupasan. Karena apa? Karena takjub melihat ketampanan Yusuf. Oh, pantas apabila istri sang jenderal itu tergoda oleh ketampanan Yusuf itu. Aku juga sama, katanya. Itu cucu-cucuku yang tercinta. Sekian dulu ya cerita kakek. Dari kakek, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Berhubung dengan waktu cucu-cucuku, lain kali video kakek akan disambung lagi mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Terima kasih cucu-cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kalian semua, dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang berasal dari agama kita. Ditunggu subscribe-nya ya cucu-cucuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu ya cucu-cucuku. Kakek pergi dulu. Hai.